Jumpa lagi bersama saya Nadia di Belajar Bareng Yuk. Raden Ajeng Kartini, seorang perempuan yang sangat berjasa dalam memperjuangkan kesetaraan hak perempuan Indonesia. Sampai hari ini pun, jasanya terus berdampak pada kita, para perempuan Indonesia di masa kini. Nah, apa aja sih dampak yang dirasakan oleh perempuan Indonesia di masa kini? Yuk kita dengar opini-opini dari beberapa pendidik kita sebagai perempuan Indonesia di masa kini. Dari zaman sekolah sampai sekarang ini kan adalah Hari Kartini dong. Hari kelahiran Ibu Kartini. Hari Kartini. Hari Kartini. Itu pasti Hari Kartini. Hari Kartini. Jasa Kartini ya, khususnya dalam emansipasi wanita di Indonesia. Jadi haknya itu seperti perempuan-perempuan Indonesia itu memiliki hak yang sama dengan kaum Adam atau kaum laki-laki. Kartini memperjuangkan hak perempuan agar mereka pun memiliki hak yang sama seperti laki-laki, khususnya dalam hal pendidikan. Memperjuangkan kesetaraan gender, secara khusus bagaimana wanita Indonesia boleh melakukan, boleh terlibat dalam eksplorasi pendidikan. Kita kenal dunia pendidikan itu dimulai dari Kartini. Untuk belajar, untuk berkarir, kesempatan untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi. Kartini juga ingin wanita tidak hanya dipandang sekedar bisa mengurus rumah tangga saja, tetapi lebih dari itu, wanita harus bisa dan punya wawasan yang luas. Dampak yang sudah dilakukan Kartini di masa lalu itu besar sekali. Dampaknya perempuan punya pendidikan yang lebih tinggi. Perempuan-perempuan masa kini bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi. Kartini memperjuangkan hal-hal yang lebih dalam. Bagaimana para perempuan Indonesia boleh mengalami proses belajar yang sama dengan apa yang laki-laki dapatkan. Jadi kalau wanita hanya pada masa lalu berperan di dapur aja, rumah tangga saja, tapi sekarang kita punya yang namanya kesamaan untuk boleh mengeksplorasi dalam aspek apapun, secara khusus pendidikan. Dari pendidikan tinggi, akhirnya muncullah pemimpin-pemimpin wanita yang hebat di masa kini. Nah, berkat perjuangan Kartini inilah, mulai sekarang kan kita bisa lihat nih, ada banyak pemimpin-pemimpin wanita di pemerintahan dan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki, bahkan berkiprah di kancah internasional. Wanita masa kini mengecap kepemimpinan, mengecap pendidikan yang sama dengan para laki-laki. Lebih banyak beraktivitas di luar rumah selain sebagai ibu rumah tangga. Kalau dia seorang ibu, jadi dia bisa berperan baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Kalau yang kita lihat saat ini ya, kalau perempuan Indonesia saat ini lebih berani, lebih percaya diri untuk berkarir, terutama untuk meraih cita-cita. Tidak jauh berbeda dengan laki-laki. Satu contohnya, kalau laki-laki bisa menjadi guru, mengajar di depan kelas, kita perempuan juga bisa menjadi guru. Kalau perempuan laki-laki bisa menjadi pejabat, sekarang kita mengetahui di daerah kita juga banyak pejabat-pejabat yang juga seorang Kartini atau seorang perempuan. Kriminalitas perempuan itu juga sudah dilindungi. Kita juga bisa lihat di kota-kota besar berusaha untuk menekan ini dengan cara memberikan transportasi umum yang khusus untuk perempuan seperti itu. Itu juga sebenarnya sudah kita lihat bahwa perempuan dianggap dilindungi dan juga memiliki kesetaraan dalam hal misalnya politik, dalam hal ekonomi, di dalam banyak hal, bahkan juga pendidikan. Perempuan masa kini. Oke. Menurut pandangan pribadi saya hanya melihat bahwa kota-kota yang cukup besar yang mungkin pendidikannya cukup baik,
perempuan ini sudah memiliki kesetaraan, memiliki peranan yang cukup baik di Indonesia. Perempuan Indonesia masa kini sudah jauh lebih berpikir lebih maju dibandingkan pada masa era Kartini ya. Masa era Kartini perempuan-perempuan Indonesia itu kan benar-benar kayak dikekang haknya, mereka hanya boleh di dalam rumah dan mereka hanya boleh mengurus rumah tangga. Tapi kalau perempuan-perempuan masa kini mereka lebih cenderung berani untuk berkarir terutama, kemudian mereka memiliki hak yang sama dengan kaum Adam. Bebas, lebih berani tampil di depan atau lebih berani di garis depan untuk menghadapi semua yang ada, tantangan yang ada. Itu perempuan saat ini. Wanita Indonesia adalah wanita-wanita kuat, wanita-wanita yang hebat. You are so special. Jadi kamu adalah pribadi yang istimewa sebagai gender perempuan, sebagai seorang ibu, atau bahkan sebagai wanita dewasa. Menurut saya, perempuan Indonesia masa kini sudah maju dan mandiri ya. Tidak lagi bergantung dengan laki-laki, misalnya dalam hal mencukupi kebutuhan hidup. Mereka bisa membuka peluang usaha sendiri, bahkan ibu-ibu rumah tangga pun tidak bisa kita remehkan. Mereka jauh lebih kreatif loh untuk memutar otak agar bisa menghasilkan uang meskipun hanya sebagai ibu rumah tangga. Karena saya sebagai orang yang ada di dalam pendidikan, saya sendiri juga melihat bahwa perempuan ini memiliki kesadaran untuk menempuh pendidikan. Jadi pendidikan tidak hanya tertutup ya, seperti zaman dulu kan hanya tertutup untuk pria. Perempuan modern itu perempuan yang memiliki semangat juang yang tinggi, kepercayaan diri, yakin terhadap kemampuan yang dimilikinya. Perempuan yang memiliki keinginan untuk memerdekakan dirinya dan memiliki prinsip hidup yang kuat. Nah, mendapatkan kesempatan untuk berkarya juga adalah impian semua perempuan. Mereka bebas berekspresi, mengutarakan mimpi, mewujudkan ide-ide kreatif, menyalurkan bakat, dan menyuarakan hasil pemikiran yang bermanfaat bagi sekitarnya. Perempuan Indonesia masa kini sudah cukup banyak yang memanfaatkan kebebasan untuk studi tinggi, untuk bersekolah dengan baik. Namun masih banyak juga yang kurang memanfaatkan dampak dari perjuangan Kartini. Ada banyak wanita-wanita Indonesia yang masih belum menikmati, yang masih belum sungguh-sungguh dalam studi, masih belum sungguh-sungguh berkarya bagi bangsa ini. Kalau perempuan masa kini memang sekarang trennya ya, apalagi kalau kita melihat perempuan atau anak-anak muda sekarang banyak gencarnya kayaknya mencari idola-idola dari orang asing, misalnya dengan drakor, drama Korea. Nah, akhirnya di sana banyak tokoh-tokoh dalam film itu yang mungkin dianggap itu populer, dianggap maju, tapi kita tidak boleh terlalu mengidolakan yang dari luar terus meninggalkan dari dalam, apalagi berkaitan dengan Kartini. Yang kurang? Ya. Apa yang kurang ya? Yang perlu ditingkatkan mungkin lebih pada pola pikirnya ya. Pola pikir. Karena masih banyak perempuan di Indonesia itu pola pikir yang lama. Hal yang masih kurang sebenarnya ada dua ekstrim ya. Pandangan yang pertama ini adalah pandangan yang menganggap bahwa perempuan ini tidak dibutuhkan, maksudnya kurang dipandang. Ini adalah ekstrim lainnya yang mungkin ada di zaman Kartini juga. Pola pikir tidak hanya berpikir bahwa setinggi-tingginya perempuan itu sekolah akan balik lagi ke dapur. Nah, itu yang perlu diubah, mindset yang seperti ini yang perlu diubah. Berpikir kalau dia seorang perempuan, ya di rumah, melakukan aktivitas di dalam rumah. Padahal kalau kita lihat saat ini perempuan bisa aja beraktivitas di luar atau bekerja di luar rumah. Banyak yang menganggap bahwa pendidikan ini hanya untuk pria saja, perempuan tidak terlalu penting untuk memiliki pendidikan karena pada akhirnya akan berada di dapur juga atau ada di rumah juga. Jangan sampai berpikir bahwa sekolah itu tidak penting, tapi
yang terpenting adalah rumah tangga. Tapi untuk mengurus rumah tangga, perempuan juga harus memiliki pendidikan yang baik. Perempuan tentu perlu pendidikan yang baik ya, untuk mendorong kemajuan dari bangsa kita. Ketika kita berjalan, misalnya kita berkunjung ke daerah-daerah pedalaman, daerah-daerah kabupaten, ternyata kita masih menjumpai juga sih wanita-wanita muda yang sebenarnya mereka masih punya kesempatan banyak untuk bergaul dengan teman-temannya, untuk mengikuti, tapi kadang mereka harus menjadi orang rumah. Masih muda, sudah punya anak, sudah harus mengurus suami, ya artinya menikah muda. Di dalam kriminalitas sendiri juga perempuan perlu mendapatkan perlindungan lebih lagi, dan ini yang perlu ditingkatkan. Menurut saya kurang motivasi dan kesempatan ya. Di era digital sekarang ini perempuan bisa bekerja dengan berbagai bentuk dan cara yang beragam kan. Nah, perempuan berkarir bukan sekedar mencari uang atau perekonomian, namun jadi teladan dan menjalankan hak asasi setiap orang. Kemudian hal lainnya, di titik ekstrem yang satu datang lagi ekstrem yang lainnya, yaitu menganggap bahwa dengan perkembangan saat ini ya, banyak orang menganut paham bahwa oh iya, perempuan itu kalau bisa setara dengan laki-laki, kalau bisa melampaui. Melihat wanita modern di Indonesia masa kini, memang hanya sebagian kecil mungkin yang merasa kesetaraan itu sedikit kebablasan. Contohnya, seringkali wanita sering lupa dengan apa yang harus dia lakukan sebagai kodrat wanita, yaitu menyeimbangkan kehidupan karirnya dan juga kehidupan di rumah. Seringkali hanya satu aspek saja yang lebih dominan. Ini juga satu ekstrem yang harus cukup berhati-hati memiliki pandangan dalam menganut pandangan ini gitu. Kalau menurut saya ya seharusnya perempuan ada di tengah-tengah lah, bukan yang ekstrem kiri, bukan ekstrem kanan, tapi kesetaraan itu berarti perempuan memiliki status yang sama dengan laki-laki, tapi bukan berarti mereka mengambil peranan yang bahkan dimiliki oleh laki-laki, contohnya seperti memimpin keluarga dan sebagainya. Nah, perempuan dan laki-laki ini Tuhan ciptakan setara, namun memiliki peranan yang berbeda untuk saling melengkapi. Ini yang saya percaya. Meskipun kita sibuk dengan karir kita, wanita hebat, wanita Indonesia, ingat, kita harus belajar untuk menyeimbangkan antara karir dan juga keluarga kita. Harapan saya untuk perempuan di Indonesia adalah cantik saja tidak cukup, tapi kita sebagai perempuan juga bisa menciptakan berbagai prestasi yang membanggakan sesuai dengan potensi yang kita punya dan meneruskan semangat yang ada dalam diri seorang Kartini. Di sini, kamu harus menyatakan bahwa dirimu istimewa. Kamu memulai dari mencintai dirimu sendiri. Jadi mulai mencintai kamu sebagai wanita dengan segala peran yang boleh kamu kerjakan di dunia pekerjaan, bahkan di rumah. Lakukanlah hal tersebut sebagai hal yang paling istimewa dari yang kamu bisa lakukan. Berpikir lebih maju lagi tentunya, kemudian harus lebih berani dalam mengambil keputusan, lebih berani lagi dalam meraih impian dan cita-cita. Kalau saya sih lebih ke perempuan bijak. Bijak dalam arti bijak memilih teman hidup. Kenapa? Karena teman hidup harus memilih yang sepadan, sehingga mendukung perempuan untuk maju, baik maju secara ilmu pengetahuan, baik maju secara keterampilan yang dia miliki, sehingga dia boleh berkarya lebih banyak, akan lebih semangat dan lebih punya cita-cita yang luhur untuk bangsa ini. Teruslah menunjukkan perangmu dimanapun kamu berada. Kamu istimewa, kamu adalah pribadi yang bisa berdaya juang sebagai wanita-wanita tangguh, namun tetap memiliki hati yang lembut sebagai seorang wanita. Dimanapun keberadaan kamu, teruslah menjadi efek yang positif untuk orang lain, terus memberdayakan wanita-wanita Indonesia lain di luar sana. Kita menjadi dampak yang baik bagi wanita lain, sehingga wanita-wanita lain pun mau berjuang untuk mengecap pendidikan yang tinggi, dan kita pun boleh menjadi dampak untuk memajukan negeri kita ini, Indonesia. Harapan saya adalah
wanita-wanita Indonesia ini bisa terus berkarya, memberikan potensi-potensi terbaik untuk mengembangkan bangsa Indonesia. Dan saya juga berharap bahwa laki-laki dan perempuan bisa bekerja bersama-sama untuk mendukung kemajuan dari bangsa kita Indonesia. Teruntuk wanita Indonesia di luar sana, Anda luar biasa, kita semua wanita-wanita tangguh dengan hati yang penuh kelembutan. Saya mengucapkan selamat Hari Kartini untuk kita semua, teruslah menjadi wanita-wanita yang luar biasa. Untuk para perempuan-perempuan Indonesia, selamat Hari Kartini, terus berjuang seperti apa yang telah disampaikan, dari gelap terbitlah terang. Selamat Hari Kartini untuk para wanita Indonesia. Semangat! Selamat Hari Kartini. Untuk semua perempuan di Indonesia, selamat merayakan Hari Kartini. Selamat Hari Kartini untuk semua perempuan yang ada di Indonesia. Selamat Hari Kartini untuk kita semua. Tuhan memberkati. Kita semua memiliki impian, tentu impian yang positif, dan kalau bisa bermanfaat juga bagi orang banyak. Tapi, apakah impian itu sudah kita imbangi dengan usaha untuk mencapainya? Dengan memperingati Hari Kartini, semoga kita, para perempuan Indonesia, tetap diingatkan untuk berani memperjuangkan impian kita, dan mau memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Sekian video Belajar Bareng Yuk, spesial Hari Kartini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kami dari tim BK Sekolah Kristen Immanuel mengucapkan selamat Hari Kartini kepada semua perempuan Indonesia. Dan jangan lupa untuk tetap sehat dan bahagia. Bye!